Selamat berjumpa dengan saya Mujilan. Kali ini saya akan memaparkan sebenarnya sebagai suatu pengantar ya di dalam penggunaan komputer. Bagi yang sudah terbiasa tentu materi ini tidak begitu menyulitkan atau bahkan sudah mahir. Tetapi saya juga menyadari bahwa peserta didik yang ada pada saya, terutama yang ikut perkuliahan komputer, tidak semuanya sudah mahir atau masih ada yang membutuhkan untuk dibimbing dari awal. Maka pada kesempatan ini saya akan memberikan kemampuan yang paling dasar sebelum melakukan kuliah komputer, khususnya komputerisasi akuntansi. Baik, apa itu yang akan kita bahas? Yaitu tentang file manager. File manager itu akan dikelola melalui setidaknya adalah Windows Explorer atau bisa juga sih dengan aplikasi lain ya seperti yang saya lakukan ini. Nah, ini Total Commander. Tapi ya boleh sih mencari di internet apa itu Total Commander, boleh juga download dan memasang ya bahasa Indonesianya memasang di komputer masing-masing. Tapi pada kesempatan ini sebagai dasar itu adalah Windows Explorer. Tentu di dalam Windows Explorer nanti akan kita kenali yang pertama posisi drive, kemudian tujuan utamanya adalah membuat folder untuk ya mata kuliah ini setidaknya ya untuk latihan atau menyimpan materi-materi dalam mata kuliah ini. Tentu juga akan bermanfaat untuk mata kuliah lain. Nah, ya itu saja tujuan kita ya. Tentu bagi yang sudah terbiasa tidak masalah ya, tapi tetap bisa mengikuti materi ini karena mungkin ada trik atau tip yang mungkin belum dipahami atau belum dikuasai sehingga lebih meningkatkan kemampuan. Baik, cara membuka Windows Explorer ya. Untuk komputer mungkin berbeda ya di masing-masing tergantung operating sistemnya. Saya menggunakan Windows berapa ya? Windows 10 Ya, Windows 10 sistem 64-nya. Bagi yang kurang paham ya dilewati dulu lah. Nah, ini dicari aja Windows 32, Windows 64, operating system mulai dari XP, kemudian ada Windows 7, ada Windows 8 dan seterusnya ya. Oke. Nah, tapi intinya akan sama, boleh diketik di sini ya di halaman pencarian atau di startnya modelnya seperti ini ya punya saya ya. Mungkin ada yang bundar gitu ya. Nah, kalau mencari di pengetikan ada di situ ya. Excel, Explorer. Nah, nggak kelihatan ya ada di atas. Tapi di situ muncul, nggak bisa saya turunkan soalnya ya. Akan muncul Windows Explorer ya. Atau di sini, yang kedua nih diketik di sini ya. Saya lengkap aja lah nanti biar kalau di tempat Anda muncul ya seperti itu. Explorer ya ternyata Explorer ya. Di sini file Explorer ya namanya di Windows 10 ya, Windows 10 itu file Explorer. Oke, kita lanjut dari yang cara pertama itu cara kedua sekarang dari Start Windows. Oke ya. Nah, kalau diklik kan seperti itu ya, beda kan agak beda mungkin dengan Windows yang sebelumnya, tapi nggak masalah. Sekarang saya dicari juga boleh ya, dicari di situ kalau ada Windows Explorer juga bisa ya. Oke, di mana ya? W, kalau ini bagian W. Nah, ini ada Windows ya. Windows mana ya? Explore-nya yang saya pakai yang dari sini ya. Nah, nanti dicari saja kalau ada di situ.
Kalau tidak ya kita pakai yang lebih cepat ya biasanya. Oke, nggak ada ya. Nah, mungkin ada di tempat yang lain ya, di office atau apa ya. Nah, saya yang lebih cepat itu karena biar cepat efektif, saya pakai yang satunya. Klik kanan. Nah, ini ada File Explorer atau mungkin di tempat Anda Windows Explorer, pokoknya ada kata Explorer ya. Nah, tergantung nanti ya Anda pakai yang mana gitu ya. Oke, saya klik di sini. Diulang ya. Klik kanan ya. Klik kanan. Ya, kalau belum menguasai cara mengklik, ya dicari atau belajar temennya, yaitu apa ya, yang harus dipelajari, klik kiri atau left click, atau dan yang kedua itu klik kanan atau right click, kemudian dicari juga, jadi ada kemampuan klik kiri, kemudian ada klik kanan, kemudian apa itu double klik ya. Nah, kemudian ada dicari juga apa itu ngeblok gitu ya, klik tahan dan geser ya. Klik and drag. Nah, kemudian cara apa itu kalau sudah ada kan biasanya bisa juga untuk memindah. Nah, itu kemampuan dasar pengoperasian mouse. Ya, sekali lagi bagi yang sudah mahir tentu nggak masalah ya seperti itu. Tapi untuk yang baru belajar berkenalan dengan komputer, ini sangat dibutuhkan ya, karena tidak akan mampu untuk mengajari Anda untuk cara ngeklik ya. Lebih baik apa itu bertanya kepada teman atau beli mouse langsung dipencet-pencet ya, komputer nyambung bagaimana caranya ya. Tapi itu harus dilakukan karena itu adalah kemampuan paling dasar. Jadi pesan saya itu adalah kemampuan paling dasar tentang penggunaan mouse, klik, 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 dan seterusnya itu. Nah, kalau itu masih terlalu berat untuk Anda, segera berlatih di situ. Kenapa? Karena di dalam perkuliahan ini saya tentu tidak akan mengajari cara membuat klik. Ya, bergantung pada teman. Kalau sangat butuh ya cari kursus itu ya, kursus komputer yang paling dasar itu. Kalau yang sudah terbiasa dari SD, SMP, SMA, wah itu sudah sangat lancar ya. Oke, tapi bagi rekan-rekan yang belum, silahkan jangan berkecil hati, tentu bisa ya. Oke, kita ulang lagi ya. Tadi klik kanan ya, ini ya, klik kanan, File Explorer. Nah, itu muncul. Saya akan beralih dulu ke screen ya. Kita beralih dulu. Baik, ini adalah tampilan dari apa itu? Dulu mungkin namanya Windows Explorer, kemudian sekarang punya saya namanya File Explorer, ya apapun namanya. Yang jelas ini dapat digunakan untuk mengoperasikan file ya. Mungkin kalau lebih lengkap kan bisa mengcopy, memindah dan seterusnya. Tapi kesempatan ini kan akan mungkin membuat folder dulu ya, yang lain nanti sambil jalan. Oke, yang pertama kita kenali adalah di sebelah kiri. Nah, apa yang perlu Anda kenali? Anda perlu mengenali drive di dalam komputer Anda ya, yang harus ada. Loh, kayak gitu kok masih harus diceritakan, Pak, gitu ya. Nah, tapi ya harus ya, karena apa ya? Karena seperti saya katakan tadi, ada peserta yang mungkin belum memahami, bahkan salah menyimpan tuh sangat biasa pengalaman saya ya. Mestinya disimpan di drive data, disimpan di drive sistem, C, bahkan tidak bisa menemukan. Nah, itu akan sangat merepotkan ya. Apalagi nanti sudah berkenalan dan atau menggunakan banyak sekali file gitu ya. Oke, yang pertama dikenali. Nah, ini bisa berbeda ya dengan di komputer Anda ya, tapi rata-rata mirip gitu ya. Mirip itu bisa tidak sama ya. Nah, kalau ini kan default ya, biasanya kalau tidak dikelola apa ini komputer tuh menyimpan di My Document ya. Nah, kalau sedang mengoperasikan satu akun pengguna komputer mungkin ya mudah satu itu ya. Tapi kalau sudah beberapa mungkin akan nyasar ke user yang lain.
Baik, kemudian yang paling kita kenali adalah sebenarnya disk PC, karena ini adalah di komputer. Kenapa kok disk PC? Karena sebenarnya bisa terhubung dengan berbagai komputer kalau di LAN ya, di LAN ya, Local Area Network, ada komputer tetangga ya, tetangga kantor gitu maksudnya ya. Nah, kemudian kita lihat yang paling umum itu adalah drive C. Ini biasanya berisi program-program ya, kalau Anda lihat. Nah ini, nah, sebaiknya kalau belum menguasai komputer jangan ngutak-atik yang C ya, karena ini bisa mati nih programnya. Nah, ini nyawanya Windows ada di sini ya contohnya ya. Nah, kemudian program-program lain juga ada di sini semua. Nah, maka kalau belum memahami atau belum pakar, sebaiknya tidak diutak-atik daripada komputernya error. Tapi kalau sudah pakar ya silakan ya. Ya, C. Maka ini sebaiknya kalau C itu kalau menurut saya jangan digunakan untuk menyimpan data. Nanti malah bingung ya. Filenya banyak sekali sehingga bingung mana yang program dan mana yang sistem, termasuk akhirnya mana yang data dioperasikan atau mungkin malah terhapus dan sebagainya. Oke. Kemudian setelah C ya itu ada D atau disebut drive D. Ya, ingat ya berarti namanya drive D atau dari drive ya, belum folder ya. Nah, di dalam drive itu banyak sekali folder-folder ya. Ini punya saya banyak sekali. Nah, tuh kalau di dalamnya wow, ribuan ya, ya itu ya. Maka sangat dibutuhkan kemampuan untuk mengelola file, yaitu bisa membuat folder atau bahasa Indonesia map itu ya. Nah, itu sangat dibutuhkan. Nah, terutama kenapa kok? Karena ini yang saya ajarkan kan juga komputer, maka juga harus saya sampaikan. Ada yang mungkin di D itu enggak ada, ini ganti dengan apa itu? CD, apapun sembarang ya. Nah, kalau punya saya enggak ada E, mungkin yang lain ada E ya. Kalau ini dipakai yang E punya saya untuk ini CD namanya. Ya. Kemudian kalau dicolok eh, flash disk akan muncul lagi folder lain. Kalau F ini sebenarnya saya pakai untuk master ya kalau punya saya. Jadi master program ini saya pesan mungkin program pembelajaran, program aplikasi apapun master ya. Master itu belum dioperasikan tapi harus diinstal ya. Dan belum diinstal itu sebaiknya juga dibuatkan folder ataupun drive khusus ya itu hanya untuk ini semuanya termasuk ada nih printer dan seterusnya. Nah, itu dibuat agar tidak tercampur dengan data sedapat mungkin ya. Nah, kemudian yang satu, oh ini D yang belum, yang tadi F. F itu sekarang kenapa saya pilih F karena yang paling belakang ya. Nah, yang D ini adalah berisi data-data. Mungkin ada E ya di tempat Anda antara D atau E. Nah, kemudian ya pilih salah satu lah yang digunakan untuk menyimpan data. Banyak sekali ya datanya sampai kadang mencarinya aja susah ya. Nah, pada kesempatan ini yang tujuan utama adalah Anda bisa membuat folder khusus untuk perkuliahan ini. Jadi nanti mungkin dimasukkan ke situ, termasuk mungkin juga untuk mengadministrasikan apa ini file kuliah untuk yang lainnya ya. Saya mulai saja. Jadi Anda juga bisa menggunakan file ini ya. File new aja enggak ya? Saya biasanya langsung klik kanan atau pakai apa tadi? Ini ya tadi apa ya? Total Commander. Saya jarang pakai apa ini? Windows Explorer ya atau File Explorer. Tapi untuk Anda ya ada kita pakai itu ya. File ada, nah ini beda ya dari komputer Anda mungkin. File new ada nggak itu? Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita cari ya mungkin ada di sini juga dimanapun. Oke, nah ini ada new folder. Atau kalau mau lebih cepat biasanya saya klik kanan ada dicari mungkin biasanya new folder. Nah ini berarti Anda di drive, saya ulang ya, berarti Anda di drive D. Nah, di sini di root ya,
atau mungkin ya masuk ke folder kuliah dulu ya, sehingga tidak tercampur dengan folder pribadi. Itu tapi terserah Anda ya, ini di tempat Anda. Saya hanya menyampaikan cara membuat folder. Kalau kuliah saya banyak ya. Oke, saya ke di root itu paling depan ya. Saya buat new folder. Caranya Anda bisa apa tadi? Klik new folder atau file new folder dimanapun, karena mungkin apa itu operating system Windows-nya beda, mungkin letaknya bisa beda ya. Nah, di sini nggak ada file, tapi ada di sini ya. Atau secara umum kalau itu ya. Kalau secara umum itu bisa diklik kanan langsung new folder. Nah, bisa muncul di kiri, sorry, ini sudah terklik ya, bisa harus saya rename ya. Nah, rename atau double klik muncul nggak? Kalau double klik nggak bisa ya. Karena sudah terlanjur jadi new folder, saya rename ya. Berarti kita beri nama apa ya? Kalau punya Anda bisa baru bilang lagi. Gimana tadi? Ya, rename kuliah komputerisasi akuntansi 1 ya. Nah, tuh sudah ketemu. Nah, atau coba kita lihat lagi balik dengan yang satunya ya. Saya pakai 2 ya. Nanti saya beri nama komputerisasi akuntansi 1 yang B. Nah, bedanya ya ini di kanan ya. Kalau tadi di kiri kan. Nah, sama ya, tapi ini D kan ya. Ya, oke. Misalnya apa tadi kuliah ya. Kuliah kompak 1 nih biar beda saya kasih B ya. Ya, intinya sama sih ya, belum mengurutkan otomatis ya. Ya biasanya sih tergantung setting juga ya. Nah, untuk itu kemudian kita akan masuk ke dalam folder yang telah kita buat ya. Saya pakai yang 1A, yang satu ini ya. Oke, masuk. Nah, masih kosong, atau di sebelah kiri juga bisa ya. Jadi kiri, nah ini dipilih juga akan kosong. Nah, kemudian misalnya ya, ini saya sarankan atau mungkin dengan cara Anda, misalnya saya pakai pertemuan 1 itu Excel dasar. Jadi nanti file-filenya Anda akan simpan untuk pertemuan 1 di sini ya. Ini kelihatan D kompak 1 pertemuan 1 Excel dasar. Mungkin ada file latihan, file materi, dan seterusnya. Bisa juga ya, tidak hanya di pertemuan, tapi misalnya juga materi umum. Umum itu mungkin buku ya dan sebagainya yang Anda dapat bisa dimasukkan di dalam folder itu. Kemudian mungkin saya juga tambahkan, karena ini contoh aja ya, pertemuan 2 ya, mungkin fungsi dasar ya. Mungkin ya nanti ya. Ya fungsi dasar sih, tapi fungsi teks ya. Oke. Nah, ini sudah ada folder yang saya harapkan Anda bisa menyimpan di dalam folder tersebut, sehingga nanti tidak susah bingung-bingung sebelum UTS mana materinya ya. Oh, nah kalau tidak saya tunjukkan begini ya biasanya udah jadi satu campur aduk, sehingga paling parah itu ketika ngirim hasil ujian. Kalau ujian itu udah parah ya, sudah berapa kali pertemuan itu ya, minimal 7 kali, apalagi pas UAS sudah 14 kali. Itu ngirim file bisa keliru. Jadi, keliru apa ya, itu file yang bukan dimaksud gitu ya. Nah, itu mungkin karena tadi tidak diatur secara baik. Mungkin nanti ujian juga Anda buat folder sendiri ya sebaiknya ya. Contohnya itu misalnya ujian tengah semester misalnya ya. Nah, sehingga yang dikirim bukan ujian. Nah, itu sangat membantu Anda dalam kuliah ini maupun saat nanti Anda sudah menjadi alumni. Karena mengelola file ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Kalau banyak file mungkin akan pusing ya. Kelilingnya 1 kali nggak apa-apa, ini sampai 7 keliling, bahkan 15 kali keliling. Itu kan sangat merepotkan karena filenya bisa ribuan ya, di atas 10.000 mungkin. Ya itu sangat mungkin terjadi ya. Kalau tidak ahli mengelola akan kerepotan sendiri. Pak, saya bingung mencari file.
Nah, kuliah itu paling berapa ya? Nggak sampai 100 kan ya filenya. Kalau 100 saja sudah susah mencari, apalagi yang ribuan. Itu pesan saya ya. Oke. Kemudian apa ya? Ini folder. Sementara untuk file, pesan saya nanti jika nanti ditentukan menyimpan file dalam nama apa, itu ya, itu juga harus dipenuhi. Kenapa? Karena salah satu apa ini eh, kemampuan dalam mengelola file itu adalah memberi nama. Jadi saya akan mencoba untuk meminta misalnya nama file. Kalau satu kan Excel satu dasar latihan umum. Nah, itu plus biasanya nama Anda ya. Nah, diberi nama Anda ada Monik, ada Anton, ada Agus, ya, saya juga Agus gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi sangat diperhatikan yang pertama folder itu sebenarnya untuk Anda, kemudian file itu akan sampai kepada dosen, kepada saat ujian, ataupun saat dikirim email atau ke pelanggan, klien, atau siapapun nantinya. Oke, sementara itu dulu untuk perkenalan dasar daripada pengoperasian file manager. Memang belum ada filenya, nanti akan kita teruskan saat kita menyimpan file atau apapun. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga bersemangat selalu ya, sehingga lulus dengan hasil memuaskan. Amin. Ya, sampai jumpa di materi selanjutnya.